Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyutimma makarimal akhlaq. Liyuhyina hayatan thayyibatan fi hadid dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faya ibadallah usikum fa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memuji Allah, karenanya Allah lah yang berhak dipuji dan hanya Allah yang memiliki hak untuk dipuji. Karena Allah yang memiliki segalanya, yang menciptakan seluruh isi langit dan bumi, termasuk langit dan bumi itu sendiri. Karena itu juga, jangan pernah lalai kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita bisa berdiri tegak, kita bisa hadir datang sholat Jumat di sini. Kita bisa tergugah dan tersentuh hati kita bahwa hari ini adalah hari Jumat. Kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu pun karena karunia Allah. Tidak semua yang mengaku dirinya Muslim pada hari ini ada kesempatan bisa hadir ke tempat beribadah. Mungkin karena sedang dalam perjalanan, mungkin karena sedang sakit, atau di dalam hatinya tidak tersentuh sama sekali panggilan Allah. Justru itulah karunia nikmat iman, nikmat Islam yang ada di dada kita ini harus senantiasa kita jaga, kita tingkatkan, dan marilah menjaga keimanan dan keislaman yang ada ini senantiasa kita dengan cara bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita. Karena kita tahu sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa, wahai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah ayat 197. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, umatnya yang senantiasa menegakkan risalahnya hingga di akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam pembukaan khotib membacakan surat Al-Asr, ini adalah sebagai peringatan bagi kita bahwa kita faham bertambahnya hari, bertambahnya minggu terkumpul dalam bulan, hitungan tahun, tatkala kita menapaki kehidupan, selalu dalam hitungan tersebut sebutannya adalah semakin tua, usianya semakin bertambah. Hal demikian memiliki makna berarti kita semakin mendekati ajal, karena kita tahu hidup di dunia ini ada batasnya, dari dilahirkan hingga menuju liang lahat.
Sekarang dari lahir sampai menuju liang lahat, ada yang meninggal masih muda, ada yang sedang, ada yang sampai menjelang usia tua. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita memanfaatkan usia? Kalau kita lihat dari usia yang ada dalam jamaah ini, ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Apakah usia yang sudah tua ini benar-benar sudah bisa memanfaatkan usia sebaik mungkin? Karena kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu." Yang paling baik adalah yang panjang umur dan baik pula amalnya. Adalah suatu hal untuk introspeksi diri kita yang masih muda. Mendengarkan hadis ini, maka akan memperbaiki dan meningkatkan ke depannya, menjaga nilai keimannya, sehingga bertambahnya usia, amalannya semakin baik. Juga yang sudah kelewat muda dan usianya tua, jangan merasa khawatir. Perbaiki sisa usia senyampang. Jiwa ini masih mampu bergerak untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah adalah sebuah gambaran seseorang ahli ibadah yang betapa dia mengalami sebuah kehati-hatian di dalam hidupnya yang dikhabarkan oleh Basir bin Al-Harith. Beliau berkata, "Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basroh dan ia sedang menangis. Aku bertanya," kata Basir, "apa yang menyebabkanmu menangis?" Ia menjawab, "Aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu. Ajalku ternyata semakin dekat, tetapi belum jelas juga amalku." Ini gambaran ahli ibadah. Padahal dinyatakan ahli ibadah berarti lebih alim, lebih khusyuk dari kita. Tapi beliau begitu hati-hati mengalami sebuah penyesalan ketika ingat umurnya sudah berlalu. Kini timbul pertanyaan dalam diri kita. Lantas apa saja amalan kita yang harus dilakukan sehingga kita meninggalkan bekas tatkala kita sudah tiada? Amalan itu masih mampu memberikan jariah kepada diri kita walaupun kita sudah di alam bakasan. Ini yang harus kita cermati, yang harus kita pahami. Boleh jadi amalan itu besar menurut ukuran seseorang, kecil menurut seseorang, tapi adalah amalan itu yang nilai keikhlasannya yang harus kita prioritaskan. Amalan yang pertama adalah kesalehan. Kesalehan. Kalau kita lihat kata soleh, sebutan untuk seorang laki-laki. Kalau perempuan disebut solihah, yang memiliki makna. Orang yang taat, yang baik, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, yang memegang teguh keimanannya. Kalau kita lihat makna secara etimologi, kata soleh berasal dari soluha, yasluhu, salahan, yang artinya baik, tidak rusak, dan patut. Kemudian kita bertanya, apa yang kita dapatkan dari kesalehan? Manfaat kesalehan adalah kita akan mendapatkan doa, baik dari orang soleh lainnya, juga doa dari para malaikat. Mari kita simak firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 7 dan ayat 8. Alladzina yahmilunal arsa wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu
wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang artinya malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada pada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab yang menyala-nyala. Kemudian pada ayat 8-nya, Rabbana wa adkhilhum jannatin adnillati wa attahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka. Semua sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Terlebih-lebih lagi, sesama orang-orang yang soleh itu akan senantiasa saling mendoakan. Mari kita perhatikan tatkala kita tasahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda, fa innakum idza qultumuha asobat kulla abdillah sholihi fis samai wal ard. Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim mengatakan, siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat, maka jadilah hamba yang soleh. Jika tidak, maka karunia yang besar berupa doa selamat diharamkan untuk diperoleh. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Dengan demikian, maka status predikat kesolehan harus senantiasa kita raih. Barusan Idul Adha sudah berlalu, kita yang punya kelebihan rezeki melaksanakan korban dan sebagainya, itu tentunya juga ingin status atau predikat dirinya tergolong orang-orang yang soleh, menjaga kesolehan, bukan saja di mata manusia tapi juga di mata Allah. Dan kita perlu memahami bahwa paling utama, paling awal Rasulullah diutus oleh Allah menjadi nabi. Sebagaimana sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Ciri khas kesalehan seseorang adalah memiliki akhlakul karimah. Selalu menjaga lisannya jika berjanji, ditepati. Setiap kata yang dikeluarkan dari lisannya bukan caci maki. Selalu menyejukkan hati, memberikan nasihat pun tidak pernah memaksa. Tetapi bagaimana menasihati secara hati. Sakit hati tidak pernah ada di dalam dirinya. Di dalam bekerja pun bisa sebagai keteladanan bagi yang lainnya. Rajin bekerja dengan nilai-nilai yang benar. Kehidupan yang memiliki nilai kesalehan adalah cermin kehidupan yang islami, yang bisa menjadi tauladan bagi yang lainnya. Ini adalah kesalehan yang harus kita jaga dan harus kita tingkatkan. Kemudian, apalagi kesalehan yang bisa kita terima dari Allah. Dari kesalehan inilah
kita bisa memberikan keturunan yang senantiasa terjaga. Ini sebagaimana di dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanjul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Kaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir memberikan atau menjadikan dalil bahwa laki-laki saleh akan membuat keturunannya terjaga dan termasuk juga mendapatkan berkah dari ibadah yang ia lakukan pada keturunannya di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, senyampang usia kita masih lekat dalam dada kita, dalam jiwa kita, pergerakan fisik kita masih sehat. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dalam rangka meningkatkan kesalehan. Kemudian yang kedua adalah menjadi pelopor kebaikan. Kita menjadi pelopor kebaikan, mengajak kebaikan seseorang, berdakwah, merintis hal-hal yang bisa membawa kemaslahatan yang nantinya tatkala yang kita lakukan akan diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Kita telah tiada, maka kita akan mendapatkan pahala sebesar apa yang mereka lakukan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Mari kita simak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sanna sunnata hasanata fa umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi ayyang kuso min ujurihim say'a. Barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Hadis riwayat Muslim. Masihkah tidak tersentuh untuk menjadi pelopor kebaikan? Kalau sudah memahami hadisnya semacam ini, masihkah kita tidak tersentuh? Karena itulah mari kita tergerak hal-hal yang mengajak nilai-nilai kebaikan, entah itu membangun masjid, mendirikan panti asuhan, memberikan rumah tahfidz dan sebagainya. Mari kita ikuti agar kita mendapatkan jariah dari hal-hal tersebut. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang memiliki dampak luas untuk umat. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, sesungguhnya yang didapati oleh orang-orang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi Ibnu Sabil musafir yang terputus perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang keempat adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
idza matal insanun qata'a amalahu illa min salasati min shadaqah jariyah wa ilmi yantaghu bihi wa waladi sholihin yad'u lahu. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, keterbatasan usia kita, waktu hidup di dunia, janganlah kita habiskan berlalu tanpa makna, tanpa ada nilai-nilai keimanan. Kita gunakan untuk banyak-banyak berbuat sesuatu yang nilai kemaslahatan, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita secara luas. Jangan sampai justru sisa usia kita membuat sebuah kerusakan yang merugikan banyak orang, sehingga kelak pertanggungan jawab di akhirat akan memberatkan kita, dan hanya penyesalan yang tiada batas yang tidak pernah akan bisa terbaiki lagi. Maka tatkala kita masih hidup, mari kita senantiasa kita niatkan untuk berbuat kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.